Hai WNS Velas, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Welcome back to WNS Perspective, where we can tune into today's strategies for tomorrow's success. Dimana kita biasanya akan melakukan diskusi perbincangan berkaitan dengan tren di dunia industri bersama dengan expertise dari dunia industri tersebut. Kali ini WNS Perspective sudah bersama dengan seorang expert dari dunia asuransi di Indonesia. Saya sendiri dengan Albertus Edirianto, Head of ICT di Yamada Consulting Inspire. Kenapa kita angkat industri asuransi saat ini? Karena kalau rekan-rekan juga mengetahui bahwa apa yang sudah terjadi di industri asuransi ini adalah transformasi digital menuju ke digital insurance atau insurtech kita sering sebutnya. Di kesempatan kali ini ada narasumber kami yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri asuransi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia periode 2021 sampai 2023 dan saat ini juga menjabat sebagai anggota Majelis Aktuaris PHI. Untuk teman-teman yang rutin juga memantau di dunia asuransi, beliau sering muncul juga di media. Kami sapa narasumber kami, beliau adalah Direktur Chief Syariah dan Business Development Officer dari PT FWD Insurance Indonesia, Bapak Ade Bungsu. Selamat datang Pak Ade. Terima kasih Mas Edi. Iya, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya hadir di studio kami siang hari ini. Apa kabar Pak Ade? Baik. Iya, puji Tuhan sehat-sehat Pak. Terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk kali ini Pak Ade, kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan dunia asuransi. Temanya yang kami angkat kali ini adalah peran teknologi dalam pengembangan industri asuransi di Indonesia, baik itu untuk segmen individu dan juga korporasi. Jadi kalau kita melihat dari trennya sekarang ya Pak Ade, mungkin dari 2020, 2021 kita bisa ambil beberapa milestone seperti itu. Kalau dari data asuransi Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia atau AAJI itu terlihat ada fluktuasi ya Pak. Jadi di tahun 2021, 2022 dan 2023 itu mengalami penurunan sekitar minus 7%, kemudian di 2024 itu ada pertumbuhan sekitar 4%-an. Kira-kira untuk outlook di 2025 ini menurut Pak Ade akan seperti apa industri asuransi kita di Indonesia nih Pak? Oke, terima kasih Mas Edi. Yes. Jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan asuransi, khususnya asuransi jiwa ya, di sektor asuransi jiwa di 2024 itu memang ada pertumbuhan yang positif ya. Yes. Dibandingkan tahun sebelumnya. Yeah. Ya. Jadi ada beberapa faktor memang yang menjadi kontribusi terhadap pertumbuhan premi asuransi jiwa secara total di tahun 2024, yaitu salah satunya adalah premi dari asuransi kesehatan. Okay. Ya. Jadi pada saat 2-3 tahun terakhir memang terjadi pelonjakan klaim yang cukup signifikan dari asuransi kesehatan karena adanya inflasi biaya medis. Ya. Seiring dengan itu juga terjadi koreksi terhadap atau revisi terhadap premi yang dicas terhadap premi asuransi kesehatan ya. Jadi memang ada peningkatan biaya premi atas asuransi kesehatan. Hal itu juga menjadi salah satu kontributor juga terjadinya pertumbuhan pendapatan premi di tahun 2024 ya. Nah, kalau kita melihat tren di 2024 ya, memang ada banyak perbaikan yang dilakukan dari semua stakeholders, khususnya di sektor risiko asuransi kesehatan ya. Bagaimana melakukan pengelolaan klaim yang lebih baik ya, tanpa mengurangi pelayanan terhadap nasabah ya, dan kemudian juga bagaimana memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan. Ekosistem yang dimaksud itu adalah semua stakeholder yang terlibat di dalam penanganan asuransi kesehatan ya, apakah itu individu ataupun juga asuransi kumpulan ya. Nah, di situ ada tentunya ada pihak asuransi, ada pihak third party administrator, dan juga ada pihak rumah sakit ya, dan juga ada farmasi di situ ya.
Nah, itulah yang menjadi fokus kita bersama juga dengan otoritas jasa keuangan, bagaimana supaya ekosistemnya itu lebih baik lagi, supaya tidak setiap tahun terjadi lonjakan inflasi biaya medis. Ya. Karena kalau terjadi lonjakan biaya inflasi terus, yang akan terbebani adalah para pengguna, ya, karena akan kembali dicas premi yang lebih tinggi nantinya. Ya. Nah, itu salah satu usaha yang kita lakukan. Nah, di samping itu juga kita melihat bahwa tren digitalisasi terus merambah di sektor asuransi industri, khususnya juga asuransi jiwa, ya. Nah, jadi digitalisasi ini kan terjadi semua industri, ya. Nah, salah satunya dan termasuk juga di sektor asuransi dan khususnya asuransi jiwa. Ya, menarik Pak, tadi kalau dilihat dari tren perkembangan bisnisnya sendiri, ekosistemnya yang terus diperluas, maka kalau kita lihat berarti akan ada perubahan atau mungkin dinamika ya Pak dari sisi bisnis landscape-nya. Menurut Pak Ade sendiri, kira-kira untuk saat ini ataupun ke depannya, bisnis landscape di asuransi ini kalau kita melihat dari sisi awam atau mungkin dari sisi yang baru mengenal asuransi, bisa dijelaskan sedikit kira-kira Pak, gimana kami mengenal bisnis landscape di asuransi ini? Apakah itu dari portfolionya, asuransi jiwa, kesehatan, atau asuransi yang lain yang sekarang sedang berkembang, atau justru dari value chain-nya Pak, bisa jadi bertambah nih karena adanya proses yang lebih disimplify atau proses yang nanti saling terintegrasi dengan ekosistem yang tadi disebutkan Pak. Oke, makasih Mas Edi. Jadi kalau kita lihat landscape asuransi, khususnya asuransi jiwa, saat ini itu di sektor asuransi jiwa di Indonesia itu ada kurang lebih dari 56 perusahaan asuransi jiwa yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, ya, di mana di situ juga terbagi ada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Jadi konvensional itu di bawah AJI, syariah itu di bawah ASI. Ya. Nah, dengan adanya regulasi yang mengharuskan terjadinya pemisahan dari unit usaha syariah menjadi perusahaan asuransi full-fledged atau entity, ya, di 2026 nanti kita akan lihat akan bertambah jumlah perusahaan asuransi tentunya, ya. Walaupun tidak semua perusahaan yang menjalankan unit syariah itu akan melakukan spin-off, ya. Tapi paling tidak dari yang sekarang sudah ada itu akan melakukan spin-off, artinya jumlah perusahaan asuransinya akan bertambah nantinya, gitu, ya. Nah, apakah terjadi proses simplifikasi? Nah, kalau proses simplifikasi itu adalah kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing bagaimana cara mereka melakukan penetrasi pasar, ya. Ada yang melalui e-commerce, ya, salah satu proses simplifikasi, ya. Jadi kalau kita lihat jalur distribusi yang ada itu sekarang itu kan ada jalur distribusi keagenan, bank assurance gitu, dan juga direct sales. Ya, direct sales itu termasuk di dalamnya adalah e-commerce melalui proses online digital, ya. Jadi itu yang menjadi salah satu terobosan semua pelaku usaha saat ini, bagaimana mengedepankan teknologi sebenarnya, ya. Nah, ini salah satu yang FWD lakukan di Indonesia, bagaimana melakukan penetrasi pasar dengan mengedepankan basis teknologi, ya. Jadi digitalisasi sudah menjadi keniscayaan untuk FWD Insurance Indonesia, karena itu adalah salah satu visi dari FWD Insurance Indonesia adalah merubah cara pandang masyarakat tentang asuransi, bagaimana mempercepat pertumbuhan atau penetrasi asuransi, khususnya asuransi jiwa, di samping distribusi yang ada, keagenan, bank assurance, ya, yaitu melalui e-commerce. Ya, e-commerce ini tujuannya kita adalah memperkenalkan lebih cepat dan juga melakukan penjualan produk yang lebih simpel, ya, proses klaim juga lebih simpel, ya, dan itu juga menjadi bagian kita memperkenalkan asuransi sejak dini, ya, kepada segmen-segmen yang lebih muda tentunya. Iya, landscape-nya dari sisi teknologi makin berkembang kelihatannya, Pak. Jadi kalau kami melihat dari sisi teknologi dan insurance ini satu sama lain kan saling menjadi hal yang menguntungkan seperti itu. Dan di sisi lain teknologi mungkin riding di insurance dan sebaliknya vice versa. Kalau kita lihat sekarang mungkin dari e-commerce yang tadi disebutkan Pak,
kalau kita beli tiket nih, kadang-kadang sudah disertai dengan opsi untuk beli tambahan asuransi. Atau di fintech, misalnya ada personal loan atau apapun itu terkadang juga sudah embedded dengan adanya asuransi jiwa. Nah, kira-kira menurut Pak Ade ada hal yang menarik atau tidak terkait dengan daya tarik asuransi saat ini nih Pak? Bagaimana pada akhirnya seorang newcomers ya, atau mungkin new trialist seperti itu, mereka mencoba dengan trigger tertentu seperti itu Pak? Ya, baik Mas Edi. Jadi kalau kita ngeliat trennya di yang segmen itu, mereka ingin proses yang lebih straightforward ya. Terus juga simple. Yes. Ya. Nah, itulah salah satu cara bagaimana FWD memperkenalkan produk yang lebih simple, straightforward, dan juga pembeliannya juga dalam sekejap gitu loh, ya, melalui proses online atau digital ya, tanpa melakukan melalui tenaga pemasar atau tatap muka gitu ya. Nah, salah satu cara yang kita lakukan adalah membuat produk-produk e-commerce yang lebih bervariatif ya dan menarik, mulai dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis ya. Salah satu yang menarik adalah bagaimana mensupport lifestyle-nya segmen-segmen muda gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah bagaimana memperkenalkan asuransi sejak dini kepada kalangan muda yang mereka suka traveling misalkan ya. Kita memperkenalkan asuransi kecelakaan yang bisa dibeli misalkan dalam periode 7 hari, 1 bulan ya. Jadi cara membelinya juga sangat sederhana, seperti Mas Edi bilang, kalau kita belanja sesuatu tuh ada embedded dengan asuransinya ya, dan ini juga kita perkenalkan kepada mereka gitu ya. Jadi proses pembelian yang nggak, istilahnya kita bilang yang nggak ribet gitu ya. Dengan dalam sekejap mereka tinggal melakukan pembayaran, dalam sekejap mereka sudah tercover asuransi kecelakaannya ya. Itu salah satu memang pembedanya kita ya, apalagi di asuransi kecelakaan itu kita memberikan perlindungan-perlindungan yang pada umumnya dikecualikan ya. Hobi-hobi yang ekstrim ya, misalkan diving, biking ya, bungee jumping ya, hiking dan sebagainya, itu justru kita cover ya. Justru bagaimana kita mensupport lifestyle-nya dari anak-anak muda, karena kita ingin memperkenalkan brandingnya kita gitu loh ya, ingin memperkenalkan asuransi di kalangan anak muda gitu. Oke Pak. Iya, menarik Pak mendengar tadi ada opsi premi ataupun ya coverage ya, cakupan polis yang mungkin tidak sampai long term tapi sifatnya short term. Cuman itu yang mungkin menjadi satu pembeda ya Pak, diferensiasi dibandingkan dengan yang lain. Lalu kami juga melihat kalau tadi segmentasinya ternyata sudah dipertimbangkan, ada lifestyle tertentu yang dari anak-anak generasi yang lebih muda itu sudah diantisipasi dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Jadi menurut AD nih, teman-teman FWD ini mengkategorisasikan pendekatannya terhadap generasi yang lebih wide nih saat ini Pak. Ada mungkin terutama baby boomers X atau Y, itu generasi-generasi yang sudah mungkin mengerti ya Pak apa fungsi dari asuransi, mengerti experience yang mereka harus lakukan atau seperti apa perlindungan yang mereka perlu dapatkan seperti itu. Tapi kalau generasi-generasi yang lebih muda, bagaimana sih Pak caranya mengenalkan ke mereka bahwa insurance itu sebetulnya esensial juga nih untuk di masa depan, dan mungkin tidak sekarang tapi next mereka akan melakukan pembelian polis seperti itu. Ya, betul Mas Edi. Jadi kalau di kalangan segmen muda, mungkin kita nggak menawarkannya adalah asuransi penyakit kritis, gitu, asuransi kesehatan yang serem-serem gitu kan. Mereka belum mengenal itu, istilahnya I'm still young, I'm feel healthy gitu ya. Jadi bagaimana masuk insurance itu di aktivitasnya mereka. Gitu, ya. Jadi kalau Mas Edi lihat FWD itu cara berkomunikasinya juga, kita tuh punya slogan Celebrate Living ya, rayakan kehidupan ya. Jadi visualnya itu adalah selalu yang ceria gitu ya. Karena kita ingin memperkenalkan anak muda, karena kita tahu bahwa asuransi itu biasanya baru dibeli tuh di usia orang sudah mapan gitu loh ya. Di atas 35, di atas 40 ke atas gitu ya. Nah, kita ingin memperkenalkan sejak dini gitu ya. Artinya kalau kita masuk ke segmen yang lebih muda ya, artinya yang cocok dengan aktivitasnya mereka ya.
Artinya produk itu murah, produk itu simple, produk itu gampang dibeli, gampang diklaim ya. Nah itu membangun supaya mereka punya experience dulu ya. Ya setelah mereka beli, oh caranya mudah ternyata, gitu kan. Ya syukur-syukur kalau nggak ada klaim. Kalau ada klaim pun, oh saya tinggal melakukan submit melalui aplikasi. Gitu. Salah satunya aplikasi yang kita punya namanya Omni by FWD ya. Itu adalah aplikasi untuk nasabah dalam rangka melakukan proses manajemen polisnya gitu ya. Polisnya pun kita lakukan adalah polis digital. Kita kirimkan ke emailnya mereka ya. Jadi nggak ada lagi buku polis yang harus dengan kertas dan sebagainya. Kita begitu dia beli, dia masuk ke emailnya dia, kapanpun ada dia cari gampang, itu mudah. Nah, pelayanan yang kita berikan dengan Omni by FWD ini adalah salah satu customer application yang bisa memonitor polisnya dia dan juga melakukan proses klaim ya melalui proses online ya. Jadi kita benar-benar mengerti bagaimana memberikan pelayanan yang experience yang berbeda kepada segmen yang lebih muda gitu ya. Karena mereka selalu melakukan transaksi itu semuanya serba online kan ya. Nah itulah yang kita bangun. Kalau baby boomers mereka mungkin terbiasa dengan ketemu dengan tenaga pemasar, mereka lebih nyaman gitu ya, nanya lebih detail. Nah kalau yang segmen yang lebih muda, bahkan yang di usia sekarang mungkin baru 20-25, mereka mungkin enggan bertemu dengan tenaga pemasar. Mereka ingin belajar sendiri, lihat sendiri. Mereka masuk ke websitenya kita punya produk ya, produk online dan sebagainya. Mereka bisa lakukan istilahnya self learning ya. Belajar baca sendiri ya, mereka dapat melakukan pembelian juga dan klaimnya pun mereka dapat lakukan melalui online. Jadi sedemikian mudah membuat mereka punya pengalaman bagaimana begitu mudahnya membeli asuransi gitu ya. Jadi ini semua tentang experience ya Pak. Betul. Ya? Di bawah yang tadinya adalah conventional experience menjadi digital experience. Kalau kita melihat sedikit tadi ada generasi yang berjenjang, untuk generasi yang lebih muda mungkin mereka lebih mudah ya Pak adaptasinya menuju ke teknologi atau aplikasi yang diberikan oleh FWD. Ada pengalaman nggak sih Pak Ade kira-kira untuk generasi yang sudah agak lebih senior seperti itu, apakah ada barriers gitu untuk bisa menyesuaikan dengan adanya aplikasi yang sebetulnya menjadi penunjang tapi mungkin ada beberapa pain points-nya? Pasti terjadi ya. Jadi kita bukan bilangnya ada generation Z, tapi itu kan kebiasaan ya, behavior ya. Mungkin di segmen yang baby boomers itu lebih nyaman kalau dia datang visit ke kantor pelayanan gitu, ketemu dengan customer service ya. Itu kan nature-nya kan segmennya seperti itu ya. Yang bertahun-tahun mereka lakukan ya. Jadi kita juga nggak menghilangkan experience itu ya. Walaupun kita menggunakan savvy digital teknologi dan sebagainya, kita bilang bahwa teknologi atau digital yang kita punya itu adalah yang human touch gitu loh ya. Jadi kita nggak menghilangkan human touch-nya gitu loh ya. Nah itu kita bagaimana kita mengadres kebutuhan setiap segmennya ya. Kalau yang segmen yang usia 20 udah pasti nggak akan dia spend ongkos untuk datang ke kantor pelayanan gitu kan. Saya cukup lihat websitenya pelayanan seperti apa dan sudah cukup buat mereka untuk satisfied ya, dan mereka juga bisa melakukan transaksi pelayanan juga sama yang diberikan ya. Ini kan sebenarnya hanya behavior ya, kebiasaan ya. Nah, bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu juga kita berikan ke setiap segmennya gitu. Jadi artinya kita nggak menghilangkan satisfactory pelayanan customer experience itu nggak hilang gitu ya, karena kita juga fokus di customer led, kita juga memberikan pelayanan berbasis teknologi dan sebagainya, tapi juga kita juga masih punya pelayanan yang melalui customer service juga punya gitu loh. Pelayanan melalui online ada ya, telepon ada gitu loh, bisa datang di jam kerja juga ada gitu ya. Jadi semua itu kita address kebutuhannya. Iya Pak. Jadi kaitannya tadi dengan teknologi yang sudah dikembangkan, dengan adanya terobosan inovasi-inovasi dari FWD sendiri, harapannya memang
ini bisa mempercepat penetrasi asuransi di Indonesia ya Pak. Karena kalau kita melihat dari tren yang sekarang terjadi, sebetulnya adalah Indonesia ini masih lagging behind ya Pak. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara, kalau kita bandingkan dengan Singapura yang sudah mencapai double digit 11%-an, kemudian Singapura, Thailand atau Malaysia yang sudah di atas 4%. Indonesia ini masih di bawahnya Pak. Menurut Pak Ade, kira-kira apakah terobosan-terobosan tadi ini bisa menjadi trigger Pak untuk pertumbuhan penetrasi asuransi di Indonesia ini Pak? Ya betul Mas Edi. Jadi memang tantangan pertumbuhan asuransi di Indonesia itu adalah penetrasinya. Ya. Kita melihat bahwa penetrasi kita memang masih rendah, tapi terhadap jumlah populasi penduduk yang besar. Gitu ya. Jadi kita melihatnya bahwa ini adalah sebagai potensi sebenarnya, bahwa pertumbuhan asuransi di Indonesia masih akan tetap tumbuh gitu, karena jumlah penduduknya juga besar gitu kan, yang harus kita layani besar ya. Tapi memang literasi dari asuransi itu memang masih rendah ya. Itulah yang FWD juga lakukan, selalu melakukan literasi keuangan dan juga asuransi ya, bersama dengan otoritas jasa keuangan, bagaimana memperkenalkan asuransi, memperkenalkan pengelolaan keuangan dan sebagainya. Itu adalah salah satu literasi dan edukasi, tujuannya untuk memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan menaikkan prioritasnya nih ya. Mungkin pemakaian asuransi itu belum menjadi kebutuhan yang primer ya di Indonesia ya. Jadi pelan-pelan bagaimana menaikkan prioritasnya ya, naik terus gitu ya. Jadi orang yang tadinya merasa nggak mengenal asuransi, dengan adanya literasi dan edukasi mereka akan punya awareness atau kesadaran asuransi yang lebih tinggi, dan akhirnya mereka mencoba untuk melakukan pembelian produk-produk asuransi, mulai dari yang paling simpel gitu melalui digital, habis itu life stage-nya tahapan kehidupannya meningkat terus kan. Tadinya mungkin single, udah berkeluarga, punya anak, punya family, kebutuhannya juga meningkat dan kebutuhan proteksinya juga akan lebih kompleks gitu. Ya, yang tadinya beli digital online, dia pengen beli yang lebih kompleks kalau dia udah punya anak satu ya. Merencanakan keuangan anaknya untuk sekolah nantinya, bagaimana terjadi risiko terhadap dirinya, bagaimana penjaminan keuangan untuk anaknya tetap berlanjut. Nah itu salah satunya. Nah kita menggunakan tenaga pemasar, apakah itu keagenan ataupun dengan bank assurance yang kerjasama dengan bank ya. Dengan tenaga pemasar itu akan menawarkan produk-produk yang lebih kompleks ya, dan melengkapi kebutuhan yang lebih banyak lagi. Iya. Tadi kalau diceritakan, sebetulnya asuransi ini bisa meningkat kalau semua calon penggunanya ini sudah mulai masuk ke fase butuh ya Pak, minimal butuh dulu atau aware gitu dengan produknya. Nah, selain butuh ini, kalau dari pengalaman saya kan, saya juga memakai produk-produk asuransi selain karena butuh, karena saya sudah melihat ada trust yang terbentuk. Dan ini kalau kita lihat bersama-sama di Indonesia, trennya mungkin salah satunya adalah penetrasi ini bisa jadi lebih ditingkatkan lagi kalau ternyata ada kebutuhan atau prioritas yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah dari trust-nya juga ya Pak, yang perlu dibentuk. Kalau menurut Pak Ade, kira-kira trust masyarakat di Indonesia ini terhadap produk-produk asuransi seperti apa sih Pak? Dan bagaimana FWD dan rekan-rekan di perusahaan Bapak kira-kira melakukan sesuatu nih Pak supaya memperkuat trust-nya masyarakat terhadap produk-produk yang diberikan oleh FWD? Ya itu juga salah satu tantangan kita, bagaimana memperkenalkan asuransi yang terbentuk itu kan citranya bahwa bayar premi gampang gitu kan, tapi pada saat klaim susah gitu ya. Nah itu yang FWD lakukan, bagaimana merubah cara pandang masyarakat itu tentang asuransi, persepsinya gitu ya. Dan salah satunya adalah dengan teknologi ya. Dengan teknologi ini kita memberikan pengalaman yang berbeda, dan juga kita bilangnya nggak ribet gitu ya prosesnya gitu ya. Proses seleksi underwritingnya juga kita lakukan dengan simplifikasi, proses klaimnya juga kita lakukan dengan begitu mudah ya. Itulah yang memberikan pengalaman yang merubah persepsi masyarakat tentang asuransi yang tadinya ribet itu menjadi ternyata simple gitu. Jadi persepsi itu yang harus kita rubah gitu ya. Sama-sama kita juga dengan di industri melakukan literasi, bagaimana juga edukasi
ya, bagaimana bahwa asuransi itu diperlukan bukan saat sakit justru, ya. Jadi beli asuransi itu bukan saat sakit, udah saat sakit tuh udah nggak bisa beli lah, udah ditolak gitu. Justru saat sehat, ya. Pada saat sehat ini kan kadang orang lupa ya, karena merasa masih sehat, nggak ada risiko gitu kan. Nah, itulah bagaimana tenaga pemasar kita juga melakukan edukasi, memperkenalkan produk-produknya kita lebih advance gitu loh, ya. Artinya membangun awareness-nya, ya. Jadi kalau dia kesadarannya belum ada, belum mau datang ngelihat produknya kita, ya kita lebih hunting, istilahnya tenaga pasar itu memperkenalkan, menjelaskan produk yang lebih detail, supaya orang yang tidak tahu tadinya nggak butuh, bagaimana membangun awareness-nya bahwa itu menjadi kebutuhan. Nah, itulah kenapa distribusi itu berbagai macam kan, ada yang melalui tenaga pemasar, ada yang melalui digital, ya, dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Oke. Baik Pak, tadi seperti yang disebutkan bahwa perluasan channel-channel pemasaran, tenaga pemasar yang juga semakin diedukasi untuk bisa bergeser ke digital, itu kalau kita lihat sudah mulai menyesuaikan gitu ya Pak, dengan OJK atau peraturan OJK nomor 36 tahun 2024, bahwa memang dianjurkan bahwa asuransi ini disampaikan informasinya ke nasabah dengan lebih lengkap ya Pak. Ada ringkasan polisnya, kemudian juga ada tanda tangan yang bisa diberikan atau dibubuhi secara elektronik. Nah, hal ini kan sebetulnya juga bersinggungan dengan digitalisasi nih Pak di asuransi. Boleh diceritakan kira-kira Pak, apakah proses tersebut di FWD sendiri sudah terjadi sejak lama, atau memang ini adalah salah satu terobosan yang terjadi ketika regulasi ini muncul Pak? Ya, baik Mas Edi. Yeah. Jadi sebenarnya proses digitalisasi itu bukan hanya terjadi pada penjualan produk langsung atau e-commerce ya, tapi juga terjadi pada proses penjualan dengan tatap muka atau tenaga pemasar. Di kita itu ada di FWD Insurance itu kita ada tenaga pemasar keagenan dan juga ada tenaga pemasar melalui bank assurance ya. Jadi FWD sejak didirikan di Indonesia 10 tahun yang lalu, memang basisnya kita adalah teknologi. Kita sudah menerapkan salah satu, ya, kita bisa mengklaim adalah perusahaan asuransi jiwa yang mengedepankan proses penjualan paperless, tanpa menggunakan paper, ya, tanpa menggunakan kertas, ya. Mulai dari penjualan itu sampai proses klaimnya itu sudah paperless, ya. Jadi dalam hal tenaga pemasar itu kita punya aplikasi namanya FWD Smart, ya, di mana tenaga pemasar itu menawarkan atau mengisi aplikasinya itu tidak lagi dengan kertas tapi dengan tablet, ya. Dan terjadi proses penjualannya pun melakukan tanda tangan di atas tablet tersebut, ya. Nah, dengan begitu kita bilang tidak ada lagi menggunakan sehelai kertas pun dalam proses penjualan. Begitu juga dalam hal memberikan pelayanan kepada nasabah yang tadi saya sampaikan, Omniba FWD itu, nasabah itu tinggal melakukan buka aplikasi customer aplikasinya, apakah itu melakukan perubahan minor itu misalkan perubahan alamat, ya, perubahan kantor tempat bekerja, ya, ataupun perubahan major, perubahan risiko misalkan untuk merubah kondisi ketentuan polis yang nasabah punya, ya. Sampai juga melalui perubahan cara bayar, apakah tadinya bayar melalui kartu kredit, mau bayar melalui debit rekening tabungan dan sebagainya. Jadi semua pelayanan itu kita bisa sajikan pada Omniba FWD. Jadi Omniba FWD itu bisa di-download di Google App Store ataupun juga Apple App Store, ya. Jadi begitu mudahnya nasabah melakukan untuk melakukan pemeriksaan atau ngecek polisnya, membaca polisnya dan sebagainya. Nah, dari sisi tenaga pemasar juga kita melakukan proses digitalisasi. Trainingnya pun kita bisa melakukan secara digital, ya. Yang kita bilang kita punya namanya aplikasi pintar untuk memberikan training pelayanan kepada tenaga pemasarnya kita. Dan kita juga punya aplikasi namanya Iris atau Iris, ya, aplikasi di Omni itu untuk nasabah, Omniba FWD, Iris itu untuk tenaga pemasarnya. Jadi tenaga pemasar itu bisa melakukan perekrutan dengan menggunakan aplikasi Iris, ya. Di situ juga tenaga pemasar bisa melihat aktivitasnya,
polisnya sampai yang diajukan nasabahnya sampai di mana, apakah masih pending dan sebagainya. Mereka juga bisa melakukan monitoring produksinya mereka ya sampai hari ini berapa ya. Jadi semua kita lakukan melalui proses digitalisasi ya. Begitu juga dengan strateginya kita melakukan kerjasama dengan AWS ya untuk melakukan cloud strateginya, sistem supportingnya, operational system untuk pelayanan pengelolaan polis-polis dari nasabah. Ya. Iya. Menarik Pak. Jadi ada terobosan-terobosan digital yang memang dari awal mindsetnya FWD adalah memberikan insurance service tapi dengan berbasiskan teknologi ya Pak. Dimana kalau kita lihat sekarang berarti ketika teknologi atau digitalisasi ini terus berkembang, maka FWD juga akan terus beradaptasi ya Pak dengan kebutuhan even regulasi-regulasi yang baru. Dimana kalau kita lihat sekarang ada regulasi yang sejak awal tahun 2025 nih sudah muncul nih Pak ya untuk dihimbau gitu diterapkan, yaitu PSAK 117 Kemudian juga ada concern yang mungkin meningkat nih Pak ke depannya berkaitan dengan cyber security. Mungkin dari Pak Ade boleh ceritakan apa yang menjadi business wise dan tanggapan FWD berkaitan dengan regulasi-regulasi tersebut. Ya, FWD Insurance Indonesia sebagai pelaku usaha asuransi jiwa khususnya di Indonesia, kita senantiasa mendukung setiap regulasi yang berlaku tentunya ya, termasuk penerapan PSAK 117 ya, dan kita sudah juga telah memproduksi laporan keuangannya kita sudah berdasarkan PSAK 117 ya. Di situ juga dibutuhkan juga pengelolaan data dan teknologi tentunya ya. Jadi karena memang FWD berbasis teknologi, kita nggak menemukan kendala atau tantangan yang besar dalam kita bertransform dari PSAK sebelumnya ke PSAK 117 ya. Yang terutama adalah pengelolaan bagaimana cara perhitungan data dan sebagainya. Iya. Oke Pak. Jadi kalau kita melihat tidak ada terlalu banyak kesulitan nih Pak untuk menyesuaikan atau beradaptasi seperti itu. Dari sisi produk digital yang tadi disampaikan, artinya ada aplikasi yang disampaikan atau diberikan sebagai opsi para nasabah atau pengguna asuransi untuk mengecek polisnya seperti apa yang perlu di custom di sana. Kalau tidak salah Omne ini muncul di 2024 ya Pak Ade. Betul. Boleh diceritakan juga Pak kira-kira backgroundnya Omne ini bisa di-initiate, kemudian apa saja yang sudah menjadi bisa menjadi semacam feedback ya dari nasabah asuransi FWD terhadap penggunaan Omne application ini Pak. Ya, sudah barang tentu bahwa kita berbasis teknologi, bahwa customer application itu menjadi keharusan lah, buat kita ya. Jadi pelayanan nasabah itu dari yang konvensional misalkan telepon ya, kita juga masih membuka saluran telepon di 15525 untuk layanan nasabah, kemudian juga email customer care ya, dan kita juga sertakan dengan chatbot FI yang tersedia di website fwd.co.id ya. Jadi semua akses pelayanan itu kita buka kepada nasabah. Kembali lagi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kita ingin mengadres atau memberikan pelayanan kepada semua segmen generasi gitu loh ya, dari yang konvensional sampai yang advance mengenai chatbot FI misalkan ya. Itu salah satu bagaimana FWD memberikan pelayanan kepada semua segmennya ya. Jadi hal tersebut menjadi keharusan lah buat FWD ya, dan itulah yang memberi cikal bakal bahwa aplikasi customer itu selalu berkembang ya. Dan terakhir perkembangan itu sampai kepada di 2024 kita meluncurkan memperbarui customer aplikasi yang sebelumnya menjadi Omne by FWD. Ya. Berarti dari Omne ini nantinya bisa jadi akan terus mengembangkan fitur-fitur yang diberikan oleh terus FWD. Mengembangkan fitur itu, memberikan layanan yang lebih maksimum lagi kepada nasabahnya. Iya. Lalu kalau kita lihat ke depannya nih, banyak teknologi yang sudah mulai dikembangkan, arahnya mulai banyak teknologi adoption yang baru ya Pak. Ada artificial intelligence. Dan itu kita sudah menerapkan ya. AI itu sudah kita terapkan dalam proses misalkan underwriting ya.
penggunaan AI dalam pengelolaan data scientist ya. Jadi itu salah satu yang menjadi fokus kita, bagaimana mengadopsi AI itu kepada pelayanan kepada nasabah ya, dan juga memberikan informasi-informasi yang lebih informatif kepada nasabahnya. Iya. Dan termasuk kepada seleksi risiko nantinya. Ya. Iya. Sejauh ini sudah kelihatan belum nih Pak acceptance yang mungkin berubah sedikit atau mungkin lebih meningkat trustnya dengan adanya teknologi-teknologi yang lebih menarik seperti ini Pak? Iya. Kalau saya melihat bahwa perkembangan ini kita nggak akan bisa stop ya, perkembangan teknologi digitalisasi di pasar ya. Bagaimana kita selalu melakukan inovasi bahwa teknologi itu menjadikan sebagai solusi gitu ya kepada nasabahnya. Yang pertama adalah memberikan kemudahan tentunya kan, bukan kesulitan gitu loh. Jadi artinya dengan teknologi bukannya malah menjadi sulit mereka untuk melakukan akses, memberikan pelayanan, tapi bagaimana lebih simple lagi dan lebih mudah lagi tentunya ya. Jadi salah satu misinya kita itu adalah juga mendengarkan masukan dari nasabahnya kita ya. Jadi kita punya program yang namanya FWD Sesapa, sehari menyapa nasabahnya. Kita juga ingin mendengarkan aspirasi dari nasabah gitu loh. Apa sih ekspektasi dari nasabah dari segmen yang baby boomer sampai yang segmen gen alpha ya kita bilangnya kan. Kita kumpulkan, pasti opininya berbeda-beda kan, ekspektasinya juga berbeda-beda. Nah disitulah forum kita mendengar masukan dari nasabahnya kita, seperti apa sih pelayanan yang mereka inginkan gitu. Pasti mereka punya benchmark ya, masing-masing punya benchmark atas pelayanan-pelayanan yang di industri lainnya, misalkan perbankan ya, yang mungkin lebih transaksinya dia lebih sering ya dibandingkan dengan mungkin transaksi membayar premi asuransi ya. Nah itu yang menjadi benchmarknya kita ingin selalu mendengar melalui FWD Sesapa itu. Kita pernah menyelenggarakan di beberapa 5 kota di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan ya. Itu kita ingin mendengar dari mereka ya. Seperti apa sih masukan atau ekspektasi dari nasabahnya kita. Gitu. FWD Sesapa ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita lihat FWD Sesapa, sebetulnya ini line dengan misi dari FWD tadi yang celebrate living ya Pak. Iya. Kalau depan bagaimana menyesuaikan dengan karakter shifting behavior dari customer. Betul. Kemudian apakah sebetulnya ini Pak yang membuat FWD ini inovasinya terus dinamis dengan learning from customer voice seperti itu Pak? Betul sekali. Jadi itulah yang membuatkan kita inovasi. Jadi inovasi itu nggak serta-merta kita ujuk-ujuk ngeluarin ide yang tahu-tahu nasabah nggak suka, jangan-jangan gitu kan. Jadi selalu kita uji gitu. Jadi dengan FWD Sesapa itu sehari menyapa nasabah itu, kita juga mendengarkan apakah teknologi yang kita inovasi yang kita hadirkan itu sudah memberikan solusi buat nasabahnya kita ya. Jadi kita selalu melakukan inovasi ini nggak akan pernah berhenti gitu ya. Dari pelayanan, dari produk, variasi produknya kita punya dari produk yang sederhana banget gitu sampai produk yang misalnya kompleks ya kebutuhannya. Mulai dari asuransi yang tradisional sampai juga dengan unit link gitu ya, yang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ataupun produk yang hanya tradisional tidak ada unsur investasi misalkan. Di situ juga ada endowment, ada whole life ya. Terus juga ada produk yang berbasis syariah ya. Jadi variasi itu memberikan pilihan yang lebih banyak kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi bukan kita yang mendrive produk itu ke nasabah, tapi nasabah yang meminta. Kita siapkan semua varian produknya, tinggal memilih atas kebutuhan apa nasabah itu membeli produknya kita. Apakah mau yang jangka panjang atau jangka menengah atau misalkan jangka pendek sekalipun ya, sesuai dengan kemampuannya tentunya. Ya. Kalau kita meninjau dari affordability atau mungkin dari literasi antara orang-orang yang ada di rural nih Pak dengan yang di urban, tentunya beda ya Pak. Betul. Kira-kira menurut pengalaman dari Pak Ade dan teman-teman di FWD, seperti apa sih Pak cara membedakan elaborasinya nih untuk bisa masuk dan juga menyesuaikan ke segmen tersebut Pak? Ya, pada umumnya kalau kita lihat industri sendiri memang masih menyasar kepada segmen middle to upper class lah ya.
Jadi karena middle to upper class saja mereka merasa kesadaran asuransinya itu masih terlalu rendah saat ini ya. Apalagi kalau kita middle to lower gitu ya, belum menjadi prioritas gitu ya, bahwa pemberian asuransi itu belum menjadi prioritasnya. Kita melihat bahwa adanya segmen menengah yang besar ini itu adalah salah satu potensi sebenarnya buat industri asuransi di Indonesia, khususnya FED Insurance melihat ini adalah satu potensi pasar yang harus kita penuhi kebutuhannya ya. Nah itulah kenapa balik lagi bahwa segmen middle to upper ini dengan teknologi mereka sudah sangat savvy teknologi ya. Jadi gadget itu juga bukan hal yang barang asing buat mereka ya. Semua mereka melakukan pembelajaran, mungkin semua segmen sudah terbiasa melakukan shopping online misalkan ya. Jadi untuk memperkenalkan kita melalui digitalisasi juga bukan hal yang sulit kita melihatnya. Justru yang kita bangun adalah bukan lagi kita lakukan sosialisasi, bukan lagi digitalisasi atau teknologinya, tapi adalah literasinya sebenarnya ya, yang paling mendasar gitu. Jadi memang udah tinggal menyesuaikan frekuensinya aja nih Pak, karena frekuensinya udah ke sana, pergerakan teknologi juga sudah menuju ke sana. Boleh diinformasikan mungkin Pak, kalau misal dari FWD sendiri, apakah ada melihat best practice insurtech yang terbaik nih, atau adoption insurance plus teknologi yang terbaik? Sebetulnya kita bisa melihat ke negara yang seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita melihat negara-negara berkembang pun kita melihatnya adalah secara teknologi sih Indonesia nggak tertinggal lah ya. Justru kita lihat dari sisi literasi sebenarnya ya. Mungkin negara-negara maju itu insurance awareness-nya itu lebih tinggi ya. Jadi prioritas untuk membeli asuransinya itu udah prioritasnya lebih di top 3 lah misalkan ya, dibandingkan dengan negara-negara berkembang ya. Tapi dari sisi teknologi sebenarnya kita bisa melakukan adopsi. Kita udah punya insurtech, fintech dan sebagainya ya. Nah balik lagi bahwa yang menjadi mendasar tantangan itu adalah kesadaran untuk berasuransinya kalau di asuransi. Gitu. Jadi walaupun dengan adanya teknologi digital dan sebagainya, kita selalu senantiasa melakukan henti-hentinya literasi dan edukasi keuangan khususnya asuransi. Iya Pak. Jadi sifatnya adalah bagaimana kita menaikkan tingkat literasinya dulu ya Pak. Betul. Baru kemudian di boost dengan adanya produk-produk yang menarik seperti itu. Jadi produk-produknya akan ikut tuh nantinya ya. Karena dengan literasi awareness semakin tinggi, artinya demand-nya kan semakin tinggi juga kan. Variasi produk itu akan timbul dengan yang seperti saya bilang, kita minta masukan dari nasabahnya kita ya, melalui program FED Sesapa itu kita bisa mendengar produk seperti apa sih yang mereka harapkan gitu loh. Dengan basis teknologi dan digital sebenarnya mereka berharap proses itu bagaimana membelinya gitu. Kalau proses itu simple, artinya produknya nggak bisa kompleks gitu ya. Nah kalau gitu dengan tenaga kemasan, tapi tetap mereka inginnya basisnya teknologi atau digital gitu misalkan. Dengan produk-produk yang mungkin hampir sama nih Pak di market, kemudian dengan penetrasi digital ataupun transformasi digital yang diberikan juga mengarah ke hal yang kurang lebih juga serupa, boleh ceritakan Pak kira-kira apa yang membuat produk-produk FWD ini pada akhirnya mengambil positioning yang lebih berbeda seperti itu Pak di market, diferensiasinya mungkin? Ya, salah satu diferensiasinya yang saya sampaikan di awal tadi adalah kita memberikan pengecualian yang lebih sedikit ya dibandingkan pengecualian produk asuransi pada umumnya ya. Jadi pengecualiannya kita tuh misalkan di asuransi kematian tuh cuman 1 atau 2 pengecualian. Mungkin pada umumnya pengecualian asuransi kematian tuh banyak, ada 10 sampai 15, kita hanya misalkan 2 pengecualian gitu ya. Dan itu salah satu diferensiasinya kita ya. Dan juga untuk asuransi kecelakaannya kita mengcover olahraga ekstrim, risiko olahraga ekstrim sebagai salah satu proteksi yang kita cover ya. Itu salah satu pembedanya gitu ya dengan produk-produk yang ada di pasar. Iya. Selain teknologi yang tadi terus berkembang ya. Kalau teknologi kita keluarkan teknologi mungkin sebentar juga dicontoh gitu ya. Ya, tapi kalau kita yang lebih advance misalkan lebih dari sisi risiko dan sebagainya, mungkin itu lebih spesifik dan
gampang ditiru istilahnya, Iya. cepat ditiru Iya. gitu ya. Siap Pak. Kalau kita juga melihat nih Pak dari sisi positioning terhadap segmen retail ataupun consumer dengan yang korporasi atau grup seperti itu, apakah ada produk-produk khusus nih Pak yang bisa diangkat ke market gitu atau dijadikan sebagai diferensiasi juga? Ya, mungkin salah satunya adalah produk mungkin bisa sama tapi pelayanan. Ya. Baik. Jadi produk itu gampang ditiru gitu Iya. kan. Satu produk perusahaan asuransi mungkin 3-6 bulan udah keluar lagi di tempat yang lain. Iya. Ya. Pembedanya kita juga memberikan pelayanan adalah pasca klaim ya. Yang kita bilang FWD recovery plan ya. Di situ kita memberikan pelayanan setelah klaim pun kita masih memberikan pelayanan ya. Artinya misalkan asuransi kematian yang nasabahnya meninggal dunia, artinya kita juga memberikan layanan kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Bagaimana memberikan konseling ya. Terus juga untuk asuransi yang memberikan manfaat kehidupan, misalkan penyakit kritis ya, setelah itu misalkan terkena kanker dan sebagainya, kita memberikan pelayanan bagaimana untuk recovery-nya lagi ya. Manfaat sudah kita bayarkan, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita ada program namanya FWD Recovery Plan yang memberikan pelayanan pasca claim ya. Jadi nggak berhenti stop situ, kita sampai mereka benar-benar recover ya. Gitu. Iya. Jadi selain menanggung ataupun melakukan cover terhadap apa yang terjadi, tapi juga mungkin pasca kejadiannya itu perlu dijadikan sebagai concern juga ya Pak. Iya, itu yang muncul betul, sebagai itu, salah satu demand. Kita melihatnya mungkin produk bisa sama tapi pelayanan harus yang lebih beda ya, karena kita itu customer led ya. Kita melihat bahwa customer CX atau customer experience itu sesuatu yang nggak bisa gampang ditiru gitu loh ya, karena experiencing kan. Ya, betul. Kalau customer experience itu shiftingnya kira-kira selama berapa periode sih Pak? Mungkin bisa dibilang kalau kita kemarin melihat setelah terjadinya COVID, maka terjadi adanya shifting behavior. Mungkin ada beberapa terkait dengan spending berubah, tapi concern terhadap proteksi jadi meningkat. Betul. Ya, jadi pasca pandemi itu ada positifnya juga terhadap awareness. Ya, artinya permintaan akan asuransi asuransi kesehatan itu meningkat. Ya, jadi terbangun tuh kesadaran berasuransinya. Ya. Jadi pengalaman pandemi itu merubah persepsi ya, bahwa perlunya ada kebutuhan asuransi kesehatan ya. Dan tapi juga dari sisi itu juga terjadi pelonjakan klaim ya, tentunya ya. Mungkin yang sebelumnya nggak pernah klaim, setelah pandemi jor-joran klaim jadinya gitu ya. Nah itu juga kita harus manage itu ya, memberikan pelayanan atau pembayaran klaim yang tepat kepada mereka yang benar-benar layak untuk dibayar gitu loh ya. Jadi artinya kita juga ingin menjaga ekosistemnya supaya asuransi kesehatan itu nggak terus menjadi mahal ya. Pada saatnya akan tercapai titik equilibriumnya, ekosistemnya lebih bagus dan asuransi kesehatan itu juga terjangkau tentunya untuk semua segmen. Ya. Baik, setelah kita diskusi tadi dengan Pak Ade dari FWD, kita bisa melihat bahwa perkembangan industri di asuransi di Indonesia ini sebetulnya juga masih dalam tahap yang terus berkembang, terus optimis, karena kita melihat penetrasinya masih bisa kita kejar dengan adanya dukungan dari transformasi digital, dengan adanya penyesuaian dengan shifting behavior yang terjadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa semua generasi yang ada di Indonesia saat ini bisa di-cover, baik itu secara potensinya untuk diakuisisi ataupun paling tidak dijelaskan terlebih dahulu literasinya. Karena kembali lagi ketika kita mempelajari tentang asuransi, kita tidak bisa makan waktu hanya 1 hari. Bahkan dari para sales force ataupun dari tenaga pemasar asuransi pun itu nantinya juga akan berupaya untuk bisa membantu kita mempelajari apa sih benefit-benefit dari asuransi, fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi itu sudah menjadi rekan dari bisnis insurance saat ini. Karena banyak produk-produk asuransi yang pada akhirnya juga melekat dengan produk-produk teknologi ataupun produk-produk seperti e-commerce dan digital service lainnya.
Mungkin nanti dari rekan-rekan yang menonton podcast ini bisa memberikan komentar ataupun saran bagaimana sebetulnya kita bisa meningkatkan lagi penetrasi dari industri asuransi di Indonesia, dan bagaimana kita bisa mempelajari benefit dari asuransi ini dengan lebih seksama, karena sesuai dengan yang tadi disampaikan, yang tadi kita diskusikan, ini adalah menunggu waktu bagaimana kita bisa sampai ke tahap priority. Jadi bukan berarti produk asuransi ini menunggu literasinya itu tersampaikan, tapi bagaimana kita bisa mengejar literation level yang diperlukan supaya kita bisa melakukan adopsi terhadap produk-produk ataupun fitur-fitur asuransi. Mungkin itu yang kami simpulkan untuk saat ini. Tentunya tidak afdol nih kalau kita tidak mendengar closing statement yang mungkin dari Pak Ade. Kita bikin ini lebih ceria, Pak, lebih informal. Kata-kata hari ini nih, Pak, kalau kata-kata para generasi milenial ini kan biasanya kata-kata hari ininya apa nih? Wah, mungkin dari Pak Ade boleh menyampaikan kata-kata hari ininya untuk teman-teman yang masih mempelajari asuransi atau baru mengenal asuransi. Silakan Pak Ade. Oke, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih Mas Edi ya untuk waktunya bisa memperkenalkan juga FWD Insurance Indonesia kepada audiensnya ya. Dan tadi kita konteks asuransi, digitalisasi, teknologi ya, dan dengan paparan dari FWD ini ternyata membeli asuransi itu mudah gitu, ya. Jadi teman-teman silakan kunjungi websitenya fwd.co.id, bisa langsung beli ya, tanpa proses ribet. Ya. Nah, ini adalah salah satu upaya kami FWD Insurance Indonesia dalam mewujudkan visi kami, yaitu merubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Terima kasih Pak Ade untuk kata-kata hari ininya. Jadi tadi untuk teman-teman yang mau mencoba mencari tahu apa produk-produk dari FWD, bisa mengunjungi ke channel sosial media, ada di Instagram dan TikTok dengan akun FWD_ID, kemudian website di fwd.co.id, serta LinkedIn di FWD Insurance. Terima kasih telah menyaksikan WNS Perspektif. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe kanal YouTube kami. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Ade. Sehat-sehat selalu Pak Ade. Terima kasih Mas Edi. Dan terima kasih untuk rekan semua. Selamat siang.